Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, yang berjudul Area Hukum. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Irfan Idrana Surya, saya sendiri. Yang kedua, Febeya Alhougeya. Yang ketiga, Zena Zarifa. Yang keempat, Al-Muhadara Dwi Ananda. Yang kelima, Puja Julianto. Yang keenam, Muhammad Raihan. Dan yang ketujuh, Zena Zari. Dan yang ketujuh, Winda Oktarina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yang pertama yaitu subjek hukum dan objek hukum. Yang kedua, peristiwa hukum. Yang ketiga, hubungan hukum dan cakap hukum. Dan yang keempat yaitu kewenangan berhak. Sebelum kami masuk kepada pemaparan materi pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pembuatan makalah kami. Latar belakang dan tujuan dari pembentukan makalah ini adalah bahwasanya hukum merupakan suatu aturan dalam bentuk norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketika dihadapkan pada persoalan tidak terwujud, profesi hukum sebenarnya tidak lebih lama memperluas penafsirannya terhadap azas dan norma. Misalnya, suatu teori yang dikemukakan oleh Frederick Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hanya manusia saja yang menjadi subjek hukum. Namun, badan hukum hanya sebagai novel. Nah, pada pemaparan materi kali inilah kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang terkait ke dalam area hukum. Tujuannya kita mengetahui berapa luas dan konsep mengenai area hukum seperti subjek, objek hukum, cakap hukum, hingga kewenangan berhak. Baik, kami akan masuk kepada pemaparan materi presentasi kami yang pertama, yaitu membahas subjek hukum dan objek hukum. Baiklah, saya Muhammad Raihan akan membacakan materi yang pertama, yaitu subjek hukum dan objek hukum. A. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu hal yang dapat mendukung hak dan kewajiban. Semua yang ada di sini mengacu pada manusia, naturalistik, permanen, dan badan hukum, rek person. Subjek hukum adalah setiap orang yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban hukum. Pengelompokan subjek hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terdiri atas orang dan badan hukum. Yang pertama manusia, naturalistic person, dan menselik person. Yang kedua badan hukum. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa orang hukum merupakan subjek hukum selain orang, yaitu teori fiksi yang dikemukakan oleh Frederick Carl von Savigny. Teori organ atau organ teori ini dijabarkan oleh Otto von Guericke. Teori harta kekayaan bertujuan Zach Vermogens teori oleh A. Blins dan E. J. van der Heyden. Teori harta karena jabatan, teori Van Het Amtelijik Vermogen. Teori ini bersumber dari Holder dan Biden. Teori kekayaan bersama atau property collective teori. Teori ini diajarkan oleh Molegraf dan Marcel Planiol. Teori kenyataan yuridis atau yuridis realiter. Teori ini merupakan ditemukan oleh Myers. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyambung dari rekan saya tadi. B. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum,
dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum seperti tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Objek hukum menurut pasal 499 KUAH Perdata yakni benda. Objek hukum dengan orang lain. Juga untuk yang menyandang hak itu. Sebab sesuatu objek yang diberikan pada seseorang bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Menurut Sueroso, objek hukum biasanya adalah benda atau zat. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku IIKUH Perdata tentang hukum kebendaan atau Zeichenrechts yang berasal dari hukum barat. Setelah kemerdekaan, pengetahuan tentang hukum benda dalam bab 2 KUH Perdata terjadi perubahan mengenai tanah dengan lainnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan perundang-undangan lainnya. Menurut pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda yang bersifat kebendaan atau berwujud. Benda yang berwujud adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. Yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan atau tidak terwujud, atau immateriix kebergeden. Benda yang bersifat tidak keadaan adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya, hak merek perusahaan, hak kapten, ciptaan musik, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita. Baiklah, terima kasih Saudara Puja. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Puja. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sacipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum di halaman 35 adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut, Sacipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seseorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Sucipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja. Oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum, dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah suatu peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Dudu Duswara membagi peristiwa hukum menjadi dua. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Sebuah perbuatan hukum yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh peristiwa pembuatan surat wasiat, peristiwa penggibahan barang.
Yang kedua, peristiwa hukum bukan karena perbuatan subjek hukum, adalah semua peristiwa yang timbul karena bukan perbuatan subjek hukum. Akan tetapi, jika terjadi, akan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh, lahirnya seorang bayi, kematian seseorang, kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban. Macam-macam perbuatan hukum. Yang pertama, perbuatan hukum yang bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum, dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum, yaitu satu pihak saja yang telah melakukan perbuatan itu. Yang kedua, perbuatan hukum yang bersegi dua adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari GEA. Tiga hubungan hukum dan cakap hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai subjek hukum dan antara orang dengan badan hukum dan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban di depan hukum. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Menurut Hasabuddin AF 80, hubungan hukum dibedakan juga menjadi 4 jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum sederajat atau neighbor in under, misalnya hubungan hukum antara suami istri. Yang kedua, hubungan hukum yang tidak sederajat atau neck and under dalam hubungan hukum tata negara, misalnya negara atau penguasa dengan warganya. Yang ketiga, hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sesama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya jual beli. Yang keempat, hubungan hukum yang timbal atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak lain memiliki haknya, misalnya hubungan hukum dalam pinjam-meminjam. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu satu, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban yang saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas atau dalam contoh di atas. Objeknya adalah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat hubungan hukum adalah: satu, adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Baik, selanjutnya cakap hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dasar kecakapan bertindak. Hukum berangkat dari asas bahwa manusia di dalam pergaulan hidup bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena manusia mempunyai kewenangan hukum dan dalam batas-batas yang diberikan undang-undang
bebas untuk mengatur sendiri hidupnya, maka ia pada asasnya dalam penyelenggaraan hidupnya bebas menggunakan hak-haknya, terutama hak-hak kekayaannya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Selanjutnya, saya akan menyambung yang dibicarakan oleh teman saya, Zana Zarifa, yaitu mengenai pembahasan kewenangan berhak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi yang diberikan oleh orang lain. Sedangkan kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Kewenangan berhak orang dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan kewenangan berhak subjek hukum dimulai sejak badan hukum itu didirikan dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan. Terkadang ada sesuatu hal yang mengakibatkan kewenangan itu hilang sehingga menjadi ketidakwenangan. Akibat dari ketidakwenangan berhak adalah tidak dapat menjadi pendukung hak keperdataan, yang berarti dirinya tidak lagi sebagai subjek hukum. Sedangkan akibat dari tidak cakap berbuat adalah subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum itu sendiri, sehingga harus diwakilkan oleh orang lain. Baiklah, saya akan langsung menyambung dari Ilvan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah 1. Menurut pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini, segala sesuatu adalah orang dan badan hukum, atau setara dengan seseorang atau seseorang. Orang bisa memikul hak dan kewajiban. Subjek hukum tertentu, beberapa subjek hukum dinyatakan tidak dapat mengambil tindakan hukum sama sekali atau dilarang karena sakit jiwa. Tindakan hukum tertentu tidak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang sempurna, biasanya kecil, dan yurisdiksi tertentu dibatasi, yang berarti mereka harus didampingi oleh orang lain atau mendapat persetujuan, membuat akad nikah untuk anak usia kawin, sedangkan sebagian orang memiliki kewenangan penuh atau dewasa. Yang kedua, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi objek hukum, orang, atau badan hukum, dan dapat menjadi objek dan manfaat dari objek hukum tersebut, sehingga dapat dikuasai oleh objek hukum seperti tanah, mobil, dan rumah. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata adalah objek. Yang ketiga, badan hukum atau legal entity adalah persekutuan orang-orang atau kelompok yang dibentuk menurut hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang atau badan hukum. Perbedaan antara orang hukum dan pemegang hak adalah bahwa orang hukum tidak dapat menikah dan tidak dapat dihukum penjara jangka waktu tertentu. Tetapi orang hukum dapat dibubarkan. Yang keempat, peristiwa hukum adalah peristiwa yang dapat mengubah hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua acara bisa dikatakan sebagai acara yang sah. Yang kelima, insiden tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Misal, pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajiban ini, setiap janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Seperti terlihat dari contoh di atas, terdapat beberapa kejadian di mana kejadian yang tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi sama sekali akibat hukumnya adalah biaya kompensasi, kerugian, dan bunga. Yang keenam, hubungan hukum adalah hubungan dua atau lebih subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Undang-undang yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain sebagai subjek hukum, serta hubungan antara orang dan badan hukum ada dalam masyarakat atau antara satu komunitas hukum, serta hukum dengan lainnya. Oleh karena itu,
Hubungan hukum terdiri dari ikatan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Hubungan tersebut akan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban di hadapan hukum. Yang ketujuh, perbuatan atau kekuasaan yang mempunyai kewenangan hukum adalah legalitas seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang kedelapan, hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar orang lain, sedangkan otoritas yang benar adalah dari lahir sampai mati. Otoritas untuk memperoleh segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengesahan 16 hak seseorang atau naturalistic person dimulai dari lahir sampai meninggal dunia, dan pengesahan hak badan hukum dimulai dari pendirian badan hukum dan berakhir saat badan hukum tersebut. Baiklah, inilah hasil dari presentasi yang dapat kami lakukan pada kali ini. Kami berharap dengan adanya pembuatan makalah dan presentasi ini, teman-teman dapat menjadikan sebagai referensi dalam memahami apa itu konsep hukum, apa itu area hukum. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak, dan kami mengucapkan terima kasih banyak serta maaf apabila ada kata dalam perkataan maupun dalam tulisan yang kami sampaikan pada pembuatan makalah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, kami ucapkan beribu kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.